Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Pendengaran dia. Malam ini kita akan membahas antal maut qabla qabla maut, artinya matikanlah dirimu sebelum kita mati. Lalulah orang akan bertanya, bagaimana untuk memaknai apa yang saya bilang tadi, matikan dirimu sebelum kamu mati. Pada hakikatnya, yang minggu-minggu kemarin yang saya cerita tentang perjalanan bayi sampai dia lahir sampai dewasa seperti itu, bahkan dia akan menghadapi akhir kehidupan. Pintu yang apa tuh Pak? Kamar bisa Pak? Pada waktu bayi dilahirkan dari seorang ibu, disitulah yang saya katakan, itulah awal kematian kita. Ya, saya ulang lagi, pada waktu kita dilahirkan oleh seorang ibu, disitulah awal kematian kita. Kenapa saya bilang awal kematian? Bahwa sesungguhnya kita ini tidak daya dan upaya. Itu yang maksud saya. Artinya matikan diri sebelum kamu mati. Pada akhir kita meninggal, itulah awal kehidupan. Dalam bahasa saya bilang hidup abadi setelah kematian. Nah, bagaimana kita menuju ke sana itu? Untuk kita menuju ke sana ada suatu jalan lewat saya bilang tadi ilmu. Kalau kita sholat, ya, pada hakikatnya orang umum sholat 5 waktu itu, disitulah kita disuruh belajar mematikan diri. Lalu ditanya orang, diri yang mana? Diri hawa nafsu, itu yang harus kita redam. Itu yang dikatakan matikan diri. Ya. Di dalam sholat itu kita suruh memahami. Ya, ulang lagi, di dalam sholat 5 waktu itu kita disuruh memahami diri. Sudah benarkah kita sholat? Nah, seperti yang pernah diajarkan oleh Nabi kita. Ya, coba kita cek lagi orang-orang yang sekarang ini, ya, mudah dia mengucap lillahi ta'ala, tetapi dia tidak mengerti. Ya, misalnya ini tadi, pada waktu Nabi Muhammad mengangkat takbir, beliau hilang, tapi beliau bukan hilang dalam jasad, tapi beliau hilang dalam amal. Artinya kan di surat Iftitah sudah ada hidup dan mati itu karena Allah. Tapi mohon maaf, saya dulu kalau sholat mengaku saya yang sholat, ya, berarti saya belum bisa mematikan diri. Ya, itu yang bilang tadi. Yang harus kita paham di sini apa? Lillahi ta'ala, karena Allah. Di situ pada kalimat ayat itu kita sudah mati diri sebenarnya. Nah, praktiknya bagaimana? Untuk mematikan diri supaya kita menyatu, masuk ke dalam amal seperti Rasulullah pernah ajarkan kepada umatnya. Yaitu caranya kita mematikan diri. Huruf pertama di kepalanya apa? Dia berhuruf mim awal. Ya. Pada waktu ini minha itu kalau kita bisa mematikan secara amalia, min awal kepala, hak dada, min akhir pusat dan kaki. Kalau kita mau renungkan, adakah kita di situ? Ya ada. Ayo, jangankan saya, Rasulullah aja mengakui beliau hanya sebagai pendapat petunjuk, ya, sebagai Rasul pilihan.
tapi beliau tidak pernah artinya mengatakan ini aku yang paling hebat, tidak pernah. Itu yang bilang tadi, antal maut kabilat begitu maut. Padahal kita di dalam sholat memang kita suruh meredam hawa nafsu, itulah diri sebenarnya. Tapi hawa nafsu yang mana dulu yang harus kita redam, yang kita matikan. Nah, hawa nafsu yang kita matikan itu kita menggunjing orang, ya, mengkafir-kafirkan orang, ya, baru kita iri dan dengki, ya, satu sama lain saling mana, itu yang harus kita redam, itu yang harus kita yang harus kita matikan. Mana yang disuruh oleh Rasulullah SAW lewat Allah Ta'ala menyuruh kepada Rasulullah, ya, nafsu kebaikan, kita pergi sholat, menolong orang, ya, mendoakan orang. Adapun orang mencaci maki kita balas dengan doa. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita. Apa yang sekarang terjadi umat Islam? Pernahkah saya bilang sama teman-teman? Mohon maaf dalam hitam putih, saya harus ngomong. Sekarang umat Islam itu dia punya bahasanya punya gate masing-masing. Jenjang. Saya A, saya B, saya C, saya sampai Z. Inilah yang membuat umat Islam itu rancu dan saling sikut mengikut. Wajib kita sampaikan. Saya tidak merasa benar di sini, tidak. Saya tidak merasa lebih hebat. Saya tidak merasa saya paling dekat dengan Allah, tidak. Kita ini sangat sesama manusia kok. Cuma kita diberi kelebihan masing-masing. Itu saya bilang tadi. Saya pernah dengan teman-teman, apabila ada orang misalnya kita tahu saya terlawani, percuma. Batal sholat kita itu siang dan malam, kan keji dan mungkar. Itulah salah satu mematikan diri. Tapi tak kala kita mengucap Allahu Akbar, tidak ada pun satu manusia di situ. Ya, itu yang sesungguhnya mematikan diri yang sebenar-benarnya. Itulah puncak daripada sholat. Itu sebenarnya. Sekarang kalau kita coba renungkan, yang sekarang hadapi sekarang sehari-hari ini, sebentar lagi nanti menghadapi bulan suci Ramadan, ya, pasti itu terjadi ribut. Ego dulu yang ditampilkan, ego dulu yang dikedepankan, bukan persatuan dan kesatuan umat Islam. Ya, sekarang kita balik lagi pada hidup masing-masing. Pernahkah Nabi mengajarkan demikian? Walaupun kita tidak sehidup sejaman Nabi, tapi apa yang diajarkan oleh Nabi harus kita ikuti. Salah satu contoh dalam sholat, Nabi tidak pernah mengajarkan selisihan kok. Tidak pernah. Ada yang bilang 8 rakaat, ada yang bilang 23 rakaat. Kenapa kita mau ributkan itu? Yang kita ambil itu niat kebaikan itu. Kan Nabi sudah bilang, jangan diambil. Kita tidak tahu. Saya bilang tadi, ada yang pakai kut, ada yang pakai tidak. Itu yang jadi ribut. Bagi saya yang salahnya yang tidak melaksanakan puasa, yang tidak melaksanakan sholat, itu yang salah. Kenapa itu tidak diributin? Nah, ini yang pakai kudut, tidak pakai kudut diributin. Padahal yang tidak sholat itu harus diributin. Arti diributin, diingatkan gitu kan. Apa yang sekarang terjadi? Coba kita sebentar nanti. Ribut sesama umat Islam, ya kan, menampilkan kepintarannya masing-masing. Ayo, coba dia paham, tidak bakal ribut. Berulang kali saya bilang, orang itu kalau ribut bukan karena salah ribut, salah pintar, salah mengatakan salah paham. Karena dia salah paham, kan ribut. Kalau sama-sama paham, tidak bakal ribut. Itu tadi. Kedua, untuk mematikan diri, dengan jalan bagaimana? Kita puasa yang sebentar lagi kita hadapi. Apa sih arti puasa itu? Jangan memakan di siang hari, jangan makan dan minum. Lalu orang yang tidak mengerti, seperti itu bahasa tamsil, gak kurang sebenarnya, bahwa di siang hari tidak boleh makan dan minum. Pada hakikatnya secara ilmu fikih itu benar juga. Tidak boleh kita salahkan.
Tapi kalau kita naik lagi ke secara ilmu ketauhidan itu dalam. Makan dan minum apa artinya? Kita jangan termakan. Ya sekarang, ya sebenarnya Allah Akbar, tapi kedengaran ini Pak Karam ngomong gini, termakan dia emosi. Itu maksud saya di siang hari. Karena siang hari itu ibar zahir, malam itu batin. Kalau dalam bulan suci Ramadan tidak boleh makan dan minum, ya ini makanan halal disediakan, dilarang sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk makan. Tunggu waktunya. Tetapi ada yang lebih dalam dari itu, yaitu saya bilang kita jangan termakan isu-isu yang bisa memecah keimanan kita sebagai umat Islam. Kita jangan terminum dengan penampilan belum tentu benar itu belum tentu bagus itu benar, dan benar itu belum tentu jujur. Jujur itu belum tentu pasti, ya Pak ya. Kalau sudah pasti merangkum semua. Saya ngomong jujur ini di depan Bapak, tapi saya bohong. Adakah Bapak, Ibu dan Bapak tahu? Enggak. Nah ada. Selain diri saya sendiri. Ini contoh. Lagi pula saya tidak mau menyinggung orang, tidak mau. Marilah kita koreksi pada diri kita masing-masing. Ya, saya bilang tadi. Kita jangan jangan merasa lebih pintar. Nah, sampai di sini saya terangkan. Apabila ingin bertanya, silakan bertanya supaya bisa terbuka majelis.